Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan ditentukan oleh momen besar, menang lomba, promosi kerja, atau ide cemerlang yang viral. Tapi kenyataannya, hidup tidak dibentuk oleh satu ledakan besar. Ia dibentuk oleh ribuan percikan kecil yang konsisten dinyalakan setiap hari. Kamu tidak akan gagal karena satu kesalahan. Kamu gagal karena kesalahan kecil yang diulang-ulang tanpa sadar. Sebaliknya, kamu bisa menjadi tak terkalahkan hanya dengan membangun 5 kebiasaan sederhana yang nyaris tak terlihat, tapi mempengaruhi setiap aspek masa depanmu. Ingat, masa depan bukan ditentukan oleh orang pintar atau orang kaya, tapi oleh mereka yang punya rutinitas kecil yang mereka pertahankan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. 1. Biasakan bangun lebih awal dari musuhmu. Kebiasaan ini terdengar biasa, tapi ada alasan kenapa hampir semua orang sukses melakukannya. Bangun pagi bukan soal jam, tapi soal dominasi atas diri sendiri. Saat kamu bangun lebih awal dari dunia, kamu menciptakan ruang untuk fokus sebelum dunia mulai berisik. Kamu mencuri waktu untuk mempersiapkan pikiranmu, merancang harimu, dan memberi tubuhmu kemenangan pertama sebelum orang lain bahkan membuka mata. Menurut buku The 5 AM Club, jam 5 pagi adalah golden hour, di mana kreativitas, energi, dan kejelasan mental berada di puncaknya. Banyak CEO besar seperti Tim Cook dan Howard Schultz mengaku mulai hari mereka sebelum matahari terbit. Sayangnya, di masyarakat kita, bangun pagi sering dianggap tidak penting karena belum menghasilkan uang langsung. Banyak orang tidur larut demi scroll TikTok atau YouTube, lalu bangun mepet dan buru-buru. Tanpa sadar, mereka mengorbankan ketenangan demi hiburan murahan. Kamu ingin menang? Bangun sebelum dunia sadar kamu sedang berlari, karena setiap hari kamu bangun lebih awal, kamu mencuri waktu dari mereka yang malas. Dan waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali. 2. Selesaikan hal yang kamu benci lebih dulu. Mayoritas orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena suka menunda hal-hal yang tidak nyaman. Padahal justru tugas-tugas itulah yang paling penting dalam pertumbuhanmu. Kebiasaan kecil tapi brutal ini disebut Eat That Frog, diambil dari buku karya Brian Tracy. Intinya, lakukan dulu tugas paling berat, paling kamu benci, paling bikin males di awal hari. Karena setelah itu, tugas lain akan terasa ringan. Misalnya, banyak orang Indonesia lebih suka scrolling atau ngopi dulu sebelum kerja. Tapi orang sukses memulai hari dengan menyelesaikan satu hal sulit, entah itu olahraga, pitching, belajar, atau hal lain yang mereka hindari. Kenapa ini penting? Karena kamu sedang melatih otak untuk memilih kemajuan, bukan kenyamanan. Setiap kali kamu menaklukkan tugas berat lebih dulu, kamu melatih mentalitas pemenang. Dan otakmu akan menyimpan pola itu sebagai default. Dalam riset dari Harvard Business Review, menyelesaikan tugas berat lebih dulu terbukti meningkatkan fokus, performa, dan kepercayaan diri sepanjang hari. Jadi, kalau hari ini kamu punya sesuatu yang kamu tunda-tunda, itu justru yang harus kamu selesaikan paling awal. Karena keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan adalah fondasi utama kesuksesan jangka panjang. 3. Tulis apa yang kamu pikirkan dan rasakan setiap hari. Di tengah dunia yang bising, menulis adalah cara paling sunyi namun kuat untuk mengenal diri sendiri. Ini bukan soal jadi penulis. Ini soal jadi manusia yang sadar. Banyak orang hidup seperti robot. Bangun, kerja, makan, tidur, tanpa pernah bertanya, kenapa aku hidup seperti ini? Menulis setiap hari memaksamu berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Dalam buku The Artist's Way, karya Julia Cameron, ada konsep morning pages, menulis 3 halaman setiap pagi tentang apapun yang kamu rasakan atau pikirkan.
Ini terbukti meningkatkan kreativitas, kejernihan berpikir, dan kontrol emosi. Sayangnya, masyarakat kita lebih terbiasa mengungkapkan emosi lewat status WhatsApp daripada tulisan pribadi. Kita lebih suka curhat ke orang lain dibanding ke diri sendiri. Padahal tulisanmu sendiri bisa jadi cermin yang paling jujur. Ia menunjukkan pola pikir, luka yang belum sembuh, dan impian yang sedang kamu abaikan. Menulislah setiap hari. Tidak perlu indah, cukup jujur. Karena saat kamu belajar mengatur pikiran di atas kertas, kamu juga sedang belajar mengatur arah hidupmu. 4. Biasakan mengatakan tidak untuk hal yang tidak kamu butuhkan. Setiap iya yang kamu ucapkan pada hal yang tidak penting adalah tidak yang kamu berikan pada hidupmu sendiri. Orang sukses bukan mereka yang bisa melakukan banyak hal, tapi mereka yang tahu apa yang harus ditolak. Dalam Essentialism karya Greg McKeown, dijelaskan bahwa fokus sejati hanya datang dari kemampuan untuk berkata tidak pada 90% hal yang tampaknya menarik, tapi tidak penting. Di budaya kita, berkata tidak sering dianggap tidak sopan. Kita takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois. Tapi kenyataannya, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Misalnya, undangan nongkrong yang kamu tidak butuh, pekerjaan tambahan yang tidak sejalan, atau distraksi kecil seperti notifikasi medsos. Semua itu terlihat sepele, tapi setiap keputusan adalah suara. Aku memilih hidupku atau hidup orang lain. Kebiasaan berkata tidak adalah bentuk keberanian paling sunyi, dan salah satu kunci sukses yang tidak diajarkan di sekolah. 5. Biasakan berada di sekitar orang yang lebih baik darimu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Jadi kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang malas, pesimis, dan penuh drama, kamu tahu kemana masa depanmu akan mengarah. Banyak orang memilih lingkungan yang nyaman karena tidak mau merasa tertinggal, tapi kenyamanan itu adalah jebakan. Karena ketika kamu satu-satunya orang paling cerdas di grupmu, kamu tidak berkembang. Kamu hanya merasa unggul, tapi stagnan. Dalam buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dijelaskan bahwa mastermind group, kelompok kecil dengan visi dan standar tinggi, adalah salah satu faktor paling berpengaruh dalam kesuksesan. Sayangnya, di masyarakat kita pertemanan sering dibangun berdasarkan nostalgia, bukan pertumbuhan. Kita bertahan di lingkaran yang sama karena sudah lama kenal, bukan karena saling mendorong maju. Mulai sekarang, cari lingkungan yang membuatmu tidak nyaman secara intelektual. Karena itu tanda kamu sedang bertumbuh. Dan jika kamu tidak menemukan lingkungan seperti itu, bangun sendiri. Karena masa depanmu sangat bergantung pada siapa yang berdiri di sekitarmu hari ini. Sukses tidak datang dari keputusan besar yang kamu buat sekali, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulang tanpa henti, bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan saat tidak ada yang memberi tepuk tangan. 5 kebiasaan tadi bukan hanya rutinitas, itu adalah fondasi. Dan fondasi tidak boleh rapuh. Ingat, mereka yang gagal di usia 40 bukan karena mereka tidak cukup pintar, tapi karena mereka terlalu sering menyepelekan kebiasaan kecil saat masih muda. Jadi sekarang, kamu bisa terus hidup seperti biasa atau mulai membangun kebiasaan kecil yang akan menjadikanmu luar biasa. Kesuksesan tak dibangun dari keputusan besar sekali seumur hidup, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari, bahkan ketika tak ada yang melihat. Kalau kamu ingin hidup yang berbeda dari orang lain, kamu harus mulai melakukan hal-hal kecil yang tidak dilakukan orang lain. Sekarang giliranmu. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling ingin kamu mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Jika video ini membangunkanmu dari rutinitas yang membosankan, klik tombol like dan bagikan ke orang terdekatmu yang butuh tamparan lembut seperti ini.
Dan untuk kamu yang siap naik level, tekan subscribe sekarang juga. Karena video selanjutnya bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap berbeda.